Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT IKA Parmindo Putra Mas Tbk dengan kode emitennya IKPM. Kita lihat untuk profil dari perusahaan ini dulu. Berawal dari bisnis apotik, PT IKA Parmindo Putra Mas mulai beroperasi pada tanggal 18 Mei 1978 dengan pembukaan pabrik utamanya ini di kawasan Pulau Gadung. Nah, pada saat ini pabrik telah dikembangkan dan terdiri dari bagian produksi, laboratorium riset dan pengembangan, bagian kontrol kualitas, pergudangan dan kantor pusat untuk Departemen Marketing dan Ekspor. Didukung oleh standarisasi fasilitas produksi CPOB untuk kelas steril, farma, OT, PKRT cair, dan kosmetik yang telah mendapatkan sertifikasi GMP atau Good Manufacturing Practice dari BPOM, dibantu dengan sistem teknologi SAP untuk memastikan setiap produk yang diproduksi untuk penjualan perseroan maupun yang diproduksi untuk pihak ketiga ini memenuhi standar kualitas untuk kebutuhan lokal maupun ekspor. Di tahun 2016, perseroan membuka pabrik keduanya di Jawa Barat, yang mana dibangun untuk menunjang pengembangan produk-produk botol susu dan perawatan bayi baby Huki. Nah, di sini bisa dilihat mengenai produk-produk dari emiten ini. Contohnya dari segmen bisnis Pharma Presepan, itu ada merek-merek utamanya yaitu Penitoin, IKPen, kemudian juga ada Lactolax. Kemudian dari segmen bisnis Pharma Obat Bebas, ini contohnya ada alkohol Ika dan lain sebagainya. Kemudian dari non-pharma ada perawatan rambut, yaitu contoh merek utamanya ada NR, dan non-pharma pelengkapan bayi, ini contohnya ada Baby Huki. Nah, kemudian untuk struktur IPO-nya sendiri, kali ini emiten mengeluarkan jumlah saham sebanyak 336.932.500 lembar dengan persentase IPO-nya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominal Rp100 per lembar dengan harga pelaksanaannya Rp160 hingga Rp180 per lembar. Nilai IPO yang didapat maksimal Rp60.647.850.000 dengan penjamin emisinya yaitu OCBC Sekuritas. Kemudian untuk jadwal IPO-nya itu sendiri, masa penawaran awal 23 hingga 30 Oktober, tanggal efektif 31 Oktober, masa penawaran umum 2 hingga 6 November, tanggal penjatahannya 8 November, tanggal distribusi saham 9 November, tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 10 November. Kemudian dana hasil IPO ini secara rinci 50% akan digunakan sebagai belanja barang modal, diantaranya sekitar 66,67% akan dialokasikan untuk renovasi gedung pabrik perseroan di Rancaekek dan sekitar 33,33% dialokasikan untuk pembelian mesin. Nah, kemudian 50%-nya ini menambah kemampuan dan memperkuat dana kas perusahaan untuk membiayai kegiatan modal kerja perseroan, meliputi pembelian bahan baku dan biaya pemasaran untuk menunjang perkembangan produk perseroan di pasar maupun e-commerce. Kemudian, untuk keunggulan kompetitif yang dimiliki emiten yang satu ini, antara lain, portofolio bisnis di bidang farmasi yang stabil didukung dengan merek-merek pemimpin pasar pada sejumlah segmen bidang FMCG. Kemudian merek-merek yang telah dikenal sebagai top of mind brand digunakan oleh berbagai SIS dan berbagai generasi. Kemudian jaringan distribusi yang luas dengan akses pasar ke seluruh Indonesia, serta memiliki tim manajemen dan karyawan yang berpengalaman di setiap segmen usaha perseroan. Kemudian untuk faktor-faktor risiko utamanya yaitu risiko persaingan usaha. Risiko usahanya antara lain risiko perseroan memperluas jaringan distribusi dan risiko distribusi, risiko kerusakan fasilitas produksi dan operasional lainnya, risiko ketergantungan atas pasokan bahan baku, risiko ketidakberhasilan perseroan dalam mempromosikan merek-merek produknya, serta risiko hilangnya hak kekayaan intelektual. Nah, risiko umumnya antara lain risiko kredit, risiko mata uang asing, serta risiko likuiditas. Nah, sementara itu risiko bagi investornya sendiri ada risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum, kemudian risiko fluktuasi harga saham perseroan,
pembagian dividen, penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran saham. Kemudian untuk key financial highlights, yang pertama ini ada neraca keuangan. Kita lihat rasio-rasio utamanya per 30 April 2023, current ratio berada di angka 1,22 kali, debt to asset rasionya 0,56 kali, debt to equity ratio tercatat 1,26 kali, rasio DSCR yaitu 0,12 kali, dan rasio ICR-nya tercatat 3,50 kali. Sementara itu, untuk laporan laba rugi, kita lihat lagi rasio-rasio utamanya per 30 April 2023, gross profit margin atau GPM tercatat 42,31%, kemudian net profit margin atau NPM tercatat 5,46%, return on assets tercatat 1,88%, return on equity-nya tercatat 4,25%, revenue mengalami pertumbuhan 8,15%, kemudian juga gross profit-nya mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.